pluralisme dan heterogenitas masyarakat Indonesia tampak pada kemajemukan suku, budaya, bahasa, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Agama memiliki peran sentral untuk merekatkan, merajut, dan menjaga pluralitas dan heterogenitas masyarakat Indonesia. Karena keyakinan akan kebenaran ajaran suatu agama berpegang teguh terhadap ajaran tersebut, serta menghormati keberagaman orang lain akan mengarahkan masyarakat untuk mencari titik persamaan dan tujuan serta menghargai perbedaan yang ada. Untuk itu, diperlukan moderasi beragama untuk menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa dan juga negara. Moderasi beragama adalah mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan yang sesungguhnya. Ketika seseorang memahami agama dengan baik, maka akan memiliki akhlak yang baik, terlebih dalam menghadapi perbedaan beragama itu sendiri. Moderasi beragama bukan untuk memadukan ajaran agama, akan tetapi saling menghargai keberagaman agama di Indonesia. Agama di Indonesia sangatlah vital, sehingga tidak dapat dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Moderasi beragama juga penting sebagai bagian penting dalam mewujudkan peradaban dunia agar bermartabat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari kata moderatio, yakni pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, praktik agama, dan prinsip keadilan dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum. Dengan moderasi beragama, seseorang menjadi tidak berlebih-lebihan dalam agama, tidak ekstrim dalam meyakini secara mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap sesat penafsiran lainnya, serta ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Orang yang mempraktikkan disebut moderat. Moderasi dalam berbagai agama. Dalam konsep Islam disebut wasatiyah. Dalam konsep Kristiani disebut golden mean. Dalam konsep Buddha disebut Majjhima Patipada. Lalu dalam konsep Hindu disebut Madhyamika. Yang terakhir dalam konsep Konghucu disebut Songhyo. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah. Kedua kutub ekstrim dan tidak berlebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Samakah moderasi beragama dan moderasi agama? Tentu, jawabannya tidak sama. Agama itu tidak perlu dimoderasi karena pada dasarnya agama itu telah sempurna. Mengajarkan keadilan, keseimbangan. Jadi, bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya. Itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, atau pada akhirnya tidak sedikit orang yang berubah menjadi ekstrim. Moderasi beragama merupakan upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama sesuai dengan esensi, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan agama pada hakikatnya ditunjukkan untuk membangun peradaban. Menurut Quraish Shihab, terdapat 3 pilar penting dalam moderasi, yaitu prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Pertama, prinsip keadilan memiliki posisi yang sangat penting dan utama dalam kaitannya dengan beberapa makna lainnya. Secara bahasa, keadilan lebih dikenal dengan istilah i'tidal yang memiliki arti lurus dan tegas. Maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Prinsip keseimbangan bisa diartikan sebagai tidak berkekurangan dan tidak berkelebihan. Akan tetapi pada saat bersamaan, prinsip tersebut juga tidak bisa diartikulasikan sebagai sikap menghindar dari situasi sulit atau sikap melarikan diri dari tanggung jawab. Kedua, prinsip keseimbangan atau tawasud, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara ikhtilaf atau penyimpanan dan ikhtilaf atau perbedaan.
Tawazun juga memiliki pengertian memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Ketiga, prinsip toleransi atau tasamuh. Tasamuh berarti toleransi. Toleransi dapat diartikulasikan sebagai sikap seimbang yang tidak mengarah pada aspek untuk merekayasa dengan cara mengurangi ataupun menambahi. Sikap toleransi lebih mengarah pada kelapangan jiwa dan menghargai setiap keyakinan yang berbeda-beda, serta kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam adanya. Meskipun terkadang perbedaan yang muncul tersebut tidak berkesesuaian dengan pandangan masing-masing individu atau kelompok. Faktor penunjang moderasi beragama menurut M. Quraish Shihab dan Yusuf Qaradawi. M. Quraish Shihab mengajukan beberapa langkah untuk mewujudkan moderasi beragama. Yang pertama, pemahaman yang benar terhadap teks-teks agama dan tujuan agama. Yang kedua, kerjasama antar umat Islam serta toleransi terhadap perbedaan, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, penyatuan ilmu dan iman, kreativitas material, dan keluhuran spiritual. Yang keempat, penekanan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Yang kelima, mendorong ijtihad yang relevan sesuai tuntutan agama. Yang keenam, mempromosikan persatuan dan kemudahan dalam dakwah dan fatwa. Serta yang terakhir, memanfaatkan warisan intelektual dan spiritual masa lalu. Sedangkan Yusuf Qaradawi menekankan 3 langkah utama untuk moderasi beragama. Yang pertama, peran aktif masyarakat. Yang kedua, keterlibatan generasi muda. Dan yang terakhir, membangun dialog yang konstruktif. Secara keseluruhan, moderasi beragama dicapai melalui pemahaman yang benar, kerjasama, dialog, dan keterlibatan semua elemen masyarakat termasuk ulama dan kaum muda. Faktor-faktor penghambat moderasi beragama menurut Huzaimah Teyanggo. Yang pertama, praktik berlebihan dalam tekstualisme dan rasionalisme terhadap ajaran agama, yang menyebabkan agama tidak mampu menuntun kehidupan yang dinamis dan rasionalisme mendorong interpretasi agama yang keliru. Yang kedua, belum optimalnya integrasi ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, ukhuwah wataniyah atau persaudaraan kebangsaan, dan ukhuwah insaniyah atau persaudaraan kemanusiaan yang dapat memicu konflik dan memudarkan persatuan. Yang ketiga, ketegangan antara pemeluk agama dan masyarakat adat terutama dalam menyikapi tradisi dan budaya lokal dengan bijak. Yang keempat, sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari dianggap irasional. Yang kelima, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang keenam, sinkretisme, yaitu pencampuran keyakinan yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Yang ketujuh, fanatisme berlebihan yang mendorong tindakan radikal dan perpecahan. Yang kedelapan, disorientasi makna toleransi yang mempersempit penerapan toleransi hanya pada agama. Dan yang terakhir yakni anomali otoritas keulamaan, di mana sumber pengetahuan agama tidak tervalidasi dan dapat mengakibatkan pemahaman yang tidak moderat. Pentingnya belajar agama dari sumber yang valid dan langsung kepada ulama kompeten untuk menghindari distorsi pemahaman keagamaan. Pengalaman moderasi beragama di Indonesia sudah lama dipraktikkan oleh umat Islam, sejak masuknya Islam secara damai melalui akulturasi budaya lokal. Tradisi ini menghindarkan konflik berkepanjangan. Contohnya, Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dunia di abad ke-7 menunjukkan keragaman etnis dan toleransi beragama. Wali Songo juga mencontohkan moderasi dalam dakwah. Sunan Ampel membangun masjid dengan ornamen lokal, sedangkan Sunan Kalijaga menciptakan tradisi grebek maulud dan sekaten sebagai sarana dakwah. Para pendiri negara juga menunjukkan toleransi saat merumuskan Pancasila dengan mengubah sila pertama demi menjaga persatuan bangsa. Wujud moderasi dalam masyarakat yang beragam. Yang pertama yaitu banyaknya pesantren modern. Pada saat ini, banyak sekali pesantren modern yang sudah tersebar di kota-kota besar, tidak hanya di daerah pelosok saja. Dan yang kedua, ada penggunaan kitab suci secara elektronik, di mana di era digital ini penggunaan kitab suci bisa diakses melalui handphone, contohnya dalam bentuk aplikasi. Yang ketiga, ada para pendakwah memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah. Jadi, para pendakwah seperti ustadz
memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan dakwaannya. Contohnya seperti melalui YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada contoh penerapan moderasi beragama. Menghargai perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, saling menghargai hak individu untuk memilih keyakinan dan cara hidup, lalu mempraktikkan nilai-nilai agama dan kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab. Lalu selanjutnya adalah mengenal kelompok-kelompok Islam. Yang pertama ada yang disebut dengan Qadariyah. Qadariyah merupakan pecahan dari Khawarij. Memiliki pendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dalam bertindak. Jadi, manusia kita memiliki kebebasan dalam bertindak dan antara kafir atau tidaknya itu tergantung pada penilaian dirinya sendiri, bukan pada penilaian orang lain. Aliran Khawarij muncul pada saat terjadinya pertentangan politik pengikut Muawiyah dan Ali yang berakhir dengan perdamaian. Yang kedua ada Jabariyah. Jabariyah merupakan pecahan dari Murji'ah, yang berarti manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak, berbeda dengan yang sebelumnya. Semua tindakan atau tingkah laku ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran Murji'ah merupakan gerakan pemikiran dan politik yang memiliki sikap moderat atau tidak memihak Ali dan Muawiyah. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan Mu'tazilah, merupakan kaum rasionalis di kalangan muslim serta menekankan akal pikiran dan memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Ini yang keempat ada yang dinamakan dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pendapatnya pada posisi antara Qadariyah dan Jabariyah. Selanjutnya yaitu ada faktor perbedaan aliran. Adanya pergolakan politik dalam negeri, mengalirnya pemikiran non-muslim, akibat proses perubahan kultural dan politik dari masyarakat tradisional ke modern dan dari politik rasional ke dunia. Implementasi keragaman dalam keberagaman. Syiar Islam di muka bumi yang diajarkan Rasulullah dengan penuh kerahmatan memberikan pelajaran kepada semua umat manusia agar dalam bertindak mampu mensinergikan antara emosi, hati, dan nalar. Kekerasan dalam agama yang berujung pada disharmonisasi umat sangat tidak diajarkan. Lalu ada contoh sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, berpartisipasi dalam acara keagamaan atau budaya orang lain. Jadi, di sana kita dapat belajar bagaimana caranya menghargai budaya atau kepercayaan orang lain. Yang kedua, menghormati hari raya atau upacara adat. Yang ketiga, bekerja sama antar budaya. Yang keempat, menghargai keberagaman budaya. Yang kelima adalah menjaga keterbukaan dengan orang lain. Membangun persatuan di tengah keberagaman dalam perspektif agama Islam. Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam sangat menjunjung nilai persatuan dan kesatuan. Islam sangat mendukung melalui firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 213 yang artinya, dalam ayat tersebut, Islam memberikan gambaran bahwa pada dasarnya umat manusia di dunia itu sama. Jika timbul perselisihan, maka seluruh umat manusia harus mengikuti dan mengembalikan semua urusan berdasarkan ajaran Allah melalui para nabi. Namun, faktanya, setelah Rasulullah wafat, umat manusia terpecah ke beberapa agama, mazhab, dan keyakinan religius. Islam memiliki peran besar untuk menyatukan umat dengan berbagai latar belakang aliran dan mazhab. Bagaimana Islam menyeru kepada semua umat manusia untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Imran ayat 103.
Bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dan multikultural dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika, satu dalam keragaman, wajib mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bahwasanya Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, liyata'arafu. Keragaman yang ada di Indonesia diharapkan menjadi media proses saling mengenal. Terjadi sikap saling memahami, tafahum, saling menolong, ta'awun, dan saling mengasihi, tarohum. Mencermati berbagai ulasan terkait keberagaman dalam agama Islam, maka langkah konkret untuk menyikapi ikhtilafi atau perbedaan intern umat Islam salah satunya yakni dengan membangun ikatan tali silaturahmi. Silaturahmi bermakna rahmat dan kasih sayang, menabur kasih tidak hanya pada lingkungan keluarga terdekat tapi juga kepada seluruh manusia tanpa membedakan latar belakang ras, suku, dan agama. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab rapuhnya tali persatuan dan kesatuan. Yang pertama, munculnya sifat kecurigaan atau prasangka buruk yang berlebihan terhadap kelompok lain. Yang kedua, munculnya interpretasi yang juga menjadi penyebab adanya kecurigaan yang berujung konflik. Dan yang terakhir, mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama, maka sudah menjadi kesadaran untuk menjalin tali silaturahmi tanpa memandang latar belakang individu. Kesimpulan, agama tidak dapat dimoderasi karena telah menjadi sebuah ketetapan Allah. Akan tetapi dapat dimoderasikan dengan sikap, pandang, dan praktik agama sesuai hakikat yang berlaku tanpa menyalahi syariat. 3 pilar penting dalam moderasi yaitu prinsip keadilan atau i'tidal, keseimbangan atau tawazun, dan toleransi atau tasamuh. Konsep Islam tentang keberagaman tertuang dalam kalimat ukhuwah atau persaudaraan. Ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah islamiyah. Mengajarkan betapa pentingnya membangun persaudaraan intern dan antar umat beragama. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh.